baik, akan penting kita sebarkan infonya. Dalam kesempatan kali ini, Dera mendapat kehormatan menjadi tuan rumah observasional Weekend ini yang digagas sudah cukup lama seperti tadi disampaikan oleh Prof. Riri. Pertanyaan yang pertama terkait dengan apa yang Dera sedang kembali katakan jadikan unggulan yang kita akan sharing kepada para peserta. Memang kita fokus di tahap ini adalah permasalahan sampah. Jadi kita ingin menjadi pelaku yang real langsung kita jalankan, bukan hanya teori mengajarkan di kelas kemudian menginstruksikan begini begitu. Saya sebagai pimpinan ingin Dera menjalankan dulu konsep yang namanya zero waste. Sehingga kita merancang sistem pengolahan sampah terpadu ini mulai dari hulu sampai hilir termasuk pemanfaatannya. Jadi pertanyaan terkait tadi apa saja varian-varian produk yang kita akan hasilkan sehingga kegiatan pengolahan sampah ini menjadi menarik, bukan menjadi cost center tetapi menjadi insya Allah itu profit center income yang dapatkan penghasilan. Nah, apa saja volume sampah kalau menurut data yang sudah pernah dilakukan di daerah itu hampir 1 ton per hari, per hari itu totalnya. Tentu yang sangat variatif dari yang kalau di gedung restoran kampus ya kantin yang dominan sampah organik tentunya. Kalau gedung-gedung sampah organik lebih dominan. Nah, itu kita coba petakan, kita pilah di hulunya, kita sudah menyiapkan infrastrukturnya. Ini juga sangat penting, kita tidak bisa melakukan program tanpa menyiapkan infrastruktur. Jadi kami bentuk dulu timnya. Kita punya tim yang namanya tim IWC yang secara khusus mulai dari sampah organik sampai B3 itu kita semua sudah pikirkan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang organik kita langsung jadikan justru input pakan untuk Black Soldier Fly. Ini sudah cukup populer di masyarakat. Ini kita jadikan satu platform yang insya Allah nanti akan menjadi percontohan yang kita sebarkan di masyarakat. Black Soldier Fly ini akan menghasilkan produk protein yang nanti bisa merupakan ternak, makan ikan, dan banyak sekali potensinya sebenarnya. Masuk di dunia kesehatan juga bisa dipakai karena kulitnya itu bisa dimanfaatkan nanti untuk diolah menjadi produk bahkan yang menjadi kosmetik dan sebagainya. Karena kitosan dari serangga itu bermanfaat. Kemudian dari kegiatan yang lain karena di kampus juga ada percontohan peternakan juga menghasilkan limbah. Sehingga limbah ternak ini yang juga sangat penting di dalam isu sustainability ini memkontribusikan gas rumah kaca karena ternak itu termasuk penyumbang emisi karbon yang besar, tidak karbonnya itu tinggi. Sehingga ini pun kita jadikan bahan baku untuk menghasilkan bersama tadi output yang bermanfaat dari maggot itu dimanfaatkan, tetapi ada juga limbahnya menjadi pupuk. Di pupuk organik yang kita akan output yang sangat positif nantinya di dalam bidang pertanian yang sudah kita juga uji cobakan, sudah kita praktekkan di masyarakat, sudah melakukan bersama dengan pihak swasta. Nah, ini akan menjadi platform untuk membantu pengurangan pupuk dan subsidi pupuk baik di Lampung maupun nasional dan kita. Nah, itu yang kedua menjadi pupuk. Kemudian yang anorganiknya, jadi ada yang kategorinya bisa bernilai ekonomi langsung, terutama yang bisa di recycle di plastik kemas minuman itu langsung masuk ke bank sampah. Jadi sudah langsung disalurkan karena akan masuk ke dunia recycle atau dijual. Kemudian yang tidak bernilai ekonomi seperti plastik lembaran, kresek, saset dan sebagainya itu kita konservasi air di 7 embung, ya konservasi flora artinya kebun raya, bukan hanya kebun raya, kebun buah, dan kita tambahkan juga kebun pohon berbunga. Tahun kemarin kita sudah menanam 1000, melibatkan mahasiswa baru. Tahun ini juga akan besok minggu depan ini PLK 5.000 mahasiswa akan menanam. Konsepnya pohon
award yang kategorinya untuk keindahan, dan juga yang sangat penting tahun ini kita menanam yang interaksinya dengan serangga penyerbuk, itu yang terintegrasi dengan kegiatan uji klinik yang kita luncurkan di daerah, yaitu kegiatan perlobakan. Kita punya produk madu di kampus yang banyak nantinya akan semakin banyak populasinya, karena kita akan tanami tanaman yang bisa menjadi sumber makanan terbaik. Ini tahun ini akan kita jalankan, hampir 3.000 mahasiswa akan menanam tahun ini. Insya Allah dalam waktu 2 bulan nanti silakan lihat, nanti daerah akan blooming menjadi tempat selfie. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang kita lakukan. Itu akan kita jadikan sharing kepada para peserta. Dan juga yang kita pertama kali akan launching ini konsep melakukan carbon capture di moda transportasi. Ini inovasi kita yang kita sudah usulkan patennya, sedang diregistrasi, yaitu konsep mobile gardening. Jadi kita akan jalankan pertama kali, ini arsiteknya merancang. Jadi ada kebun di atas bus, kita punya bus, di atasnya itu intinya nanti ada tanaman yang konsepnya tanaman ini akan melakukan capture carbon karena dari proses fotosintesis. Ini ada bus yang kita start mulai hari ini. Kalau itu akan kita jadikan suatu konsep. Kalau semua instansi yang punya kendaraan umum di atasnya dibuat mobile gardening seperti ini akan berkontribusi pun sedikit tidak di dalam, karena dia akan mengcapture dari asap kendaraan yang ada di dalam. Itu juga inovasi yang sedang kita rintis dan kita ingin sharing para peserta. Nah, yang terakhir tadi yang vertical gardening, dan ini yang pertama karena kita belum ada penanaman tanaman gedung yang konsepnya hidroponik, karena ini kita ingin low maintenance. Dengan sistem hidroponik ini serba otomatis, dengan sistem yang sudah bisa dikendalikan, jadi otomatis nanti terairi tanpa tanah. Itu akan dilakukan seremoninya hari ini oleh para peserta, dan secara serta akan menanam berapa 2.000 bibit tanaman. Bahwa hubungan tripartit antara kampus, akademisi, lingkungan, local government ya, kami tidak ada pertemuan seperti dengan dulu di wali kota Lampung, sekarang dengan Bapak Gubernur ya. Ini membuat kami mengharapkan bahwa tren yang terjadi di kampus itu diperluas ke masyarakat. Masyarakat kita menjadi lebih aware, dan misalnya bertanam. Sekarang ada gerakan di dunia itu gardening di kampus. Kemudian masing-masing mahasiswa dapat 2 meter persegi, 3 meter persegi satu orang, yang sampai dia lulus tanggung jawab di situ gitu Pak, mungkin sekali 2-3 hari datang gitu bahwa air disiram atau gimana. Ya kemudian memperhatikan bahwa itu bagiannya dia ditanggung jawab. Itu sekarang juga tren, karena berkebun di rumah dan sebagainya selama pandemi banyak dilakukan orang, dan itu tadi local impact dari tren yang disebutkan oleh Pak Rektor tadi, dengan berbagai macam teknologi, dengan pembuktian yang sudah dilakukan dan perencanaan yang sudah sangat kecil dapat diterapkan di masyarakat, sehingga berbagai permasalahan yang disebutkan oleh para pemerintah kota, pemerintah provinsi provinsi ini itu bisa diselesaikan dan dibantu dengan teknologi yang juga kami saling belajar. Jadi pertemuan tahunan para rektor dan para wakil rektor seperti ini adalah upaya kita bersama untuk benchmarking. Pulang dari sini, ini akan mengalir idenya, diceritakan dan dilakukan. Jadi snowball effect membuat negara kita betul akan dapat mewujudkan ini, dan terbentuk ya suasana di mana ini bukan masalah ecek-ecek, tapi masalah semua kerja keras kita untuk dapat merubah perspektif kita. Tadi kalau misalnya sampah itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang diproses, bukan menjadi agenda yang pertama, tapi sekarang itu menjadi prioritas. Jadi kami nih kota pertama, setting dari infrastruktur, jadi kampus yang indah, cantik, kita lihat kemana-mana sangat menyenangkan. Yang kedua, energi dan climate change mitigation yang menjadi masalah dunia ini dapat kita bawa suarakan dan berbagai program-program kemahasiswaan para champion
pimpinan mahasiswa juga dapat menegak berbagai program solusi. Yang ketiga penanganan sampah, kemudian air, jadi penghematan air dan lain-lain, dan kemudian transportasi yang ramah lingkungan karena kita agak di luar kota, bagaimana schedule dan lain-lain kita mengatur waktu sehingga lebih ramah lingkungan dan membiasakan kepada kita pada transportasi umum dan lain-lain. Misalnya ke depannya bagaimana solusinya. Dan yang keenam adalah pelaporan riset dan pembelajaran yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Jadi ini yang 6 indikator utama yang bukan hanya di kampus tapi juga local government dan tata kelola kota kita untuk menuju SDGs, Sustainable Cities and Communities, itu dapat kita capai bersama. Jadi terima kasih atas kerjasama teman-teman para pewarta untuk dapat menganggap dan menjadikan ini informasi yang program-program utama yang perlu dibicarakan oleh masyarakat, bukan hanya pemilihan dalam masalah sekarang ya, sedang tahun politik memilih pemimpin, tapi juga bagaimana kita dapat merasakan impact bahwa kita semua adalah pemimpin dan dapat mengadakan perubahan itu, dan wakil-wakil kita yang itu yang bertanggung jawab untuk dapat bersama-sama kita wujudkan menjadi membuat negara kita